Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah sudah sampai ke pertemuan ke bintang ini 7, Masya Allah. Sudah sampai ke pembahasan fardunya wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menghamba, kecuali hanya untuk beribadah. Maka saya ulang lagi, maksud utama diciptakannya kita, hidupnya kita di dunia ini adalah untuk menghamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu kewajiban yang besar pertama kali harus kita kerjakan adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kemarin sudah dibahas oleh musannif, oleh pengarang di awal kitab tentang rukun Islam dan rukun iman. Setelah kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada perkara yang lebih agung kecuali menghamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diperhatikan bahwasanya ibadah ini bukan hanya sekedar perbuatan-perbuatan fisik, tapi ada makna-makna yang terkandung dalam setiap ibadah kita. Sholat kita itu adalah cara Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya supaya kita merasa menghamba dan tunduk kepada Allah. Makanya ada ruku, ada sujud. Tempat yang paling mulia di tubuh kita itu kepala. Ketika sholat diletakkan di tempat yang paling rendah, yaitu bumi. Maka sholat dan ibadah-ibadah lain ini adalah satu prosesi, satu ritual yang Allah perintahkan kepada kita, yang berfungsi untuk supaya kita merasa menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengetahui bahwa sholat itu bukan hanya sekedar perbuatan atau ritual-ritual semata, ada makna di sana, penting kita mengetahui tentang cara-cara dan hakikat-hakikat mengenai ibadah tersebut. Nah, itulah pentingnya belajar agama. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah itu kehendaki kebaikan kepada dia, Allah akan berikan kepada dia pemahaman agama. Kenapa? Karena dengan pemahaman agama itu kita akan semakin sempurna tujuan kita, melaksanakan apa yang kita diutus, apa yang kita diperintahkan, yang menjadi maksud utama kita, yaitu beribadah. Dengan mempelajari agama, kita semakin sempurna menjalankan hal tersebut. Namun jika tanpa mengetahui ilmu, maka ibadah yang secara umum melelahkan itu hanya akan menjadi capek, lelah tanpa tertulis pahala apapun. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua ibadah yang tanpa berdasarkan ilmu akan tertolak. Karenanya ibadah yang terbesar dibanding dengan ibadah yang lain setelah iman itu adalah thalabul ilmi, belajar. Karena para ulama dahulu hingga rela mati-matian untuk menyerahkan dirinya, waktunya, hartanya demi bisa mendapatkan satu masalah daripada ilmu. Bahkan ada cerita Imam As-Subki, hidup tahun 700-an. Bahkan beliau menceritakan, selama saya proses belajar, sholat saya jarang, sholat ini ya, sholat sunnah ini,
saya hanya mengerjakan sholat-sholat wajib, saya hanya mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Ibadah sunnah saya ganti dengan belajar full. Jadi beliau baca kitab, belajar, mutola'ah, ngajar, kecuali waktu sholat berhenti sholat. Sisanya baca kitab lagi, baca kitab lagi, baca kitab lagi. Kenapa kata beliau? Manfaat yang saya dapat dari belajar ini lebih besar daripada manfaat yang saya dapat daripada ibadah. Karena kalau saya ibadah, sholat, puasa, dzikir, ibadah itu manfaatnya hanya untuk saya. Sedangkan ketika saya belajar, manfaatnya akan untuk masyarakat sekitar. Saya bisa berdakwah, saya bisa memberikan wawasan baru kepada orang-orang sekitar, dan itu akan menjadi wasilah kebaikan dan amal jariah untuk saya setelah saya meninggal. Tapi terus gak belum sholat, gak usah sholat lagi teman-teman maksudnya. Gila jenengan full nyepeng Quran, nyepeng kitab terus ngawas nggih mboten nopo. Maknanya kita maksimalkan waktu-waktu yang telah Allah berikan untuk kita ini supaya belajar yang singkat ini bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ya, buatan lama, mungkin 1,5 jam maksimal, seminggu 2 kali. Nah, kan buatan lama dibanding waktu-waktu kita yang lain. Itu dimaksimalkan. Sebisa mungkin ada hal apapun tanya. Atau pengen tahu apapun tanya. Atau kalau dia nggak paham tanya. Sebisa mungkin dimaksimalkan. Dan kita rasakan belajar ini bukan hanya belajar, tapi ibadah. Sholat kita dengan belajar kita ini sami, Pak. Sama-sama ibadah. Maka jangan duduk nang mriki mek formalitas atau kita untuk ngopi mboten. Ngopinya kita di sini ini dengan sholat kita, sholat sunnah itu lebih afdol ngopi kita di sini sambil belajar. Nah itu. Maka perlu dirasakan hal seperti ini supaya tidak lelah dan tidak bosan. Oke, nah itu perlu dimaksimalkan. Karena kita nih hidup di dunia nggak lama, Pak. Sampai kapan? Sampai meninggal. Benjing meninggal dia mau selesai. Makanya kita perlu sedikit semangat untuk mendapat hal-hal besar di kehidupan kita ini. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharib au abiris sabil. Jadilah kamu di dunia seakan-akan orang yang sedang menjalankan suatu perjalanan. Teng rest area niku kita santai-santai oleh wis bar, ayo lanjut. Kita kalau perjalanan teng tol niku mampir di rest area. Sampai rest area misalnya mau buang hajat. Mantun buang hajat gelar kasur. Ngopo ayo sedang lanjut Kak. Pripun? Langsung lanjut kalau bisa secepat mungkin meninggalkan rest area. Nggak ada yang mau wifian seminggu rapopon ini. Nggak ada yang santai-santai sekali. Selesai langsung. Makanya kata Nabi apa? Fa'idha asbahta fala tangtadirus sobah masa fa'idha amsaita fala tangtadirus sobah. Kalau masuk waktu sore jangan nunggu pagi, dan ketika masuk pagi jangan nunggu sore. Anggap itu adalah hari terakhir kita ada di dunia. Itu yang diajar oleh Nabi. Makanya lanjutannya Nabi berusaha pada kita, maka beramallah ketika kamu sehat untuk bekal ketika kamu sakit, dan beramallah ketika kamu hidup untuk bekal ketika kamu meninggal dunia. Karenanya Imam Syafi'i itu imam kita nih, Pak. Yang kita belajar fikih ini fikihnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu yang punya Musnad Ahmad tuh, hadisnya kitabnya banyak, mungkin sak kursi ini full kitabnya beliau. Hanya menuliskan hadis Nabi, dikumpulkan tuh sepanjang kursi itu kumpulannya. Muridnya namanya Imam Ahmad yang punya madhab Hambali. Itu muridnya Imam Syafi'i. Beliau bilang, guru saya dulu pernah berpesan. Ada perkataan dari guru saya. Jadi beliau itu menceritakan tentang Imam Syafi'i. Kata beliau apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengumpulkan seluruh kebaikan di dunia ini pada guru saya. Maknanya seluruh hal yang diperintahkan Nabi dan dicontohkan Nabi, Imam Syafi'i ada sifatnya. Nah, kita ini bersyukur Allah berikan kita takdir orang menjadi orang Indonesia dan mempelajari fikih madhab Imam Syafi'i. Syukur kali, alhamdulillah kita ini punya imam yang keturunan Quraisy, satu-satunya Imam Syafi'i. Masih kerabatnya Nabi keturunan Quraisy itu.
Yang kedua, muridnya alim-alim. Di antara Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, suatu hari Imam Syafi'i itu ditanya, Syekh, Imam, kenapa engkau kemana-mana pakai tongkat, sedangkan tubuh kamu ini kuat, gagah? Nah, Syafi'i itu kemana bawa tongkat lah. Senen, badannya gagah, tinggi, tapi bawa tongkat. Apa kata Imam Syafi'i? Li'adkuro anni musafirun, supaya saya selalu ingat saya ini sedang melaksanakan perjalanan. Saya di dunia ini sedang safar, bukan mau tinggal. Makanya saya bawa tongkat biar ingat saya di dunia ini bukan untuk tinggal tapi untuk safar. Ketika safar saya maksimalkan untuk mencari bekal supaya saya perjalanan saya ke depan lebih mudah lagi. Nah ya, ini sekarang kita ini sedang berusaha mencari bekal itu, Pak. Mencari bekal belajar guna menyempurnakan prosesi ibadah kita yang kelak akan menjadi bekal inti kita menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi berkata, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha. Dunia itu terlaknat, kata Allah. Terlaknat, seluruhnya terlaknat. Kecuali 4 hal, kata Nabi. Yang pertama, zikrullah, berzikir kepada Allah. Yang kedua, waman walahu, wama walahu, sesuatu yang menyebabkan kita taat kepada Allah. Jadi ketaatan kepada Allah. Yang ketiga dan keempat, siapa itu? Orang yang belajar dan orang yang mengajar. Seluruh dunia itu terlaknat. Apa itu terlaknat itu? Dijauhkan dari rahmat Allah. Itu terlaknat. Kecuali 4 hal. Zikir kepada Allah, ketaatan, dan 2 hal lagi apa? Yang sedang kita usahakan ini, belajar dan mengajar. Maka ini usaha untuk kita mendekatkan diri kepada rahmat Allah. Selain 4 hal ini, kata Nabi, terlaknat. Nah, hal yang sudah dikatakan Nabi terlaknat, masuk kita kosong boleh mati-matian, Pak. Itu perlu difikirkan. Semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu wudu kedua. Kemarin kita sudah membahas fardu wudu pertama adalah napa kemarin? Fardu wudu pertama napa? Fardu wudu pertama? Ayo. Niat, Pun kesupen niki. Fardu wudu pertama napa? Niat. Kapan niat iku? Kapan niat dilakukan? Awal ibadah. Selain puasa. Nah, kalau puasa boleh di malam hari. Itu. Sekarang fardu wudu yang kedua yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah, yang dimaksud wajah di sini adalah ada batasannya. Bukan seluruh wajah, enggak, tapi ada batasan-batasan yang wajib dibasuh saat wudu. Batas panjangnya itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung bawah dagu. Tempat tumbuh bawah rambut ini. Oke. Sampai ke bawah dagu. Bawah dagu niki nggih, sanes niki. Kita kan kalau ngobrol dengan orang, nah terlihat bagian depan wajah nih. Bagian depan wajah, dagunya itu bagian terakhir wajah. Itu bagian memanjangnya. Dari awal tumbuhnya rambut sampai bagian bawah dagu. Sing datar ini. Bagian sampingnya dari telinga kanan sampai telinga kiri. Makanya ada pertanyaan, apa sesuatu yang lebarnya lebih panjang daripada panjangnya? Beda-bedaan nih, no. Sesuatu yang lebarnya lebih panjang daripada panjangnya. Wajah. Panjangnya pinten? Sak jengkal. Lebarnya lebih dari 1 jengkal. Nah. Maka wajah itu adalah bagian yang lebarnya lebih panjang daripada panjangnya. Sinten sing itu panjang ya. Nggih niku bagian wajah niki enten gambaran nih.
Jadi bagian wajah atas itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai bawah. Sedangkan dari kanan ke kiri itu dari antara telinga. Maka diperhatikan ibu-ibu nih, lek sholat auratnya perempuan itu napa? Seluruh anggota tubuh kecuali wajah. Lah wajah itu apa? Ya ini, antara rambut, tempat tumbuhnya rambut sampai sini. Maka lek sholat dagunya kelihatan tutup. Niku sholate, nggih, apa jawabannya? Sholate, basa haluse mboten munggah. Oke, ditutup ngeten. Nah ini ada mukena syar'i. Nah, bener. Lek dibuka sampai sini atau pas sementen, ya biasanya lek sementen kan pas rukuk batak lek seret. Nah, niku hati-hati nggih. Iku ibu-ibu perlu diperhatikan. Yang pertama niku masalah mukena kudu nutup dagu. Karena wajah itu maksudnya niki. Nah, kan enten lurus niku. Dari sing sayat niku. Lek bawah niku mboten wajah. Niku pertama. Yang kedua, mumpung teringat masalah sholat iki, mukena potongan. Nah, niku hati-hati ibu-ibu mukena potongan. Mukena potongan niku biasanya kan terlihat. Contoh ini. Paham mboten niki? Mukena potong. Biasanya kalau pakai mukena potong itu kan ngeten. Tangannya kan biasanya ibu-ibu lek pakai mukena karena dalemannya nggak pakai baju panjang. Pakai daster setengah. Gitu, setengah ngeten. Terus yo keteke suwek ngoten to. Mambune mambu bawang. Lek metu muaca, masya Allah. Calon-calon bidadari surga enek. Lah biasanya kunci. Biasanya kalau sholat itu Bu, wajib nutup aurat. Dan aurat yang wajib ditutup itu dari seluruh sisi kecuali bagian bawah. Bapak juga nih penting nih. Sholat biasanya kaosnya kan untuk ombo ya nih. Biasa digeret-geret anak ini kok. Nah, nama bantu kerja kan untuk ombo nih gini. Ngeten ya nih. Terus pas ruku, Allahu Akbar. Iki nih kelihatan udel. Batal nih sholatnya. Makanya kudu di di unjuk nih sarungnya nih. Niku lek bapak, lek ibu-ibu. Dan sholat ini tambal baju pendek nih, terus lehernya kelihatan pas ruku, nah kan kebuka nih mukena, gitu. Nah niku hitungannya dari samping lek secara fikih, bukan bawah, paham ya? Nah kalau terlihat ininya pas ruku atau pas ngangkat tangan, sholatnya betul sah. Makanya hati-hati pakai mukena potongan. Ngoten. Paham mboten niki? Paham ya? Nah, kita selesai. Hati-hati dua nih yang penting, masalah wajah kali masalah mukena potongan. Bukan nggak salah sebenarnya mukena. Sholat itu nggak wajib pakai mukena Bu. Kadang orang Indonesia salah paham, wajib pakai mukena boten. Jenengan ngagem katok lepis. Boten katok lepis damel kresek mawon. Buntel-buntel lakbanan ngoten. Sah niku sholat. Sing penting nutup aurat. Oke. Sing damel mukenai namung tiang Indonesia. Saking adabe kan Gusti Allah. Tiang wargi wonten saking merasa pengen menghadap Allah dengan adab, karena bajunya kayak nggak pantas, akhirnya ada sunnahnya orang Indonesia pakai mukena. Tapi perlu diperhatikan niku wau, aurat mukena, tapi aurat terbuka buat sah. Tapi walaupun nggak pakai mukena, kresek ngoten, diupet-upet sawat, malah boleh sah. Nek gak pantes ngono ae. Sae sah. Gak pantes mawon. Nggih, mboten etis. Niku kula ngomong sah mboten sae lho nggih, mboten pantes gak pantes lho. Niku hal liya niku, adab mboten adabe hal liya. Niki pantes gak pantes. Iki sah mboten sah. Niku sing pertama napa mulai ya. Masalah tangan juga niki. Mukena biasanya ada yang biasa mboten enten talinya kan. Atau yang biasa. Nah, kalau angkat tangan terbuka sedikit.
Itu mboten sah. Karena yang sah itu, yang bukan aurat itu ketika wajah batasan tadi dan telapak tangan. Telapak tangan itu batasannya nih, apa namanya? Pergelangan tangan. Nah, harus seperti ini. Kok buka sedikit? Nah, gak usah takbir bu. Pun Allahu Akbar langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Kesel. Langsung salam ya. Ini penting. Ini terakhir apa? Kaos kaki. Nah, ini kaki juga aurat. Ini. So, terus pas sujud ya nih, ketok ini, hati-hati. Oke. Lain mboten enten kaos kaki pripun nyilih sarung suamine, bojone silih sarunge dienggo setengah. Nah, wis bareng salat. Model pripun intine aja sampai kebuka. Mau pakai mukena, mau pakai kresek, lakban, daun jati, kantun wis pokoknya aja kebuka. Pun serah ngene mawon. Niku ya. Kadang mukenane simer-simer, mening-mening, kena lampu no, lampune kalah niku. Tapi modelnya wah itu malah eman. Nah, ini. Kudune lek mukenane larang, pahalane sing naik nambah larang to. Lah iki mukena larang, pahalane malah mudun nih. Nggih, niku yang kedua. Jadi dari wajah, dari untuk atas, dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu bawah. Kemudian untuk bagian samping itu antara dua telinga. Dagu itu apa? Itu dagu adalah dua tulang tempat tumbuhnya gigi bawah. Sekarang kalau orang boten gadah rambut, ribun, botak gitu. Nah, kenapa wajib ser gitu? Ribun. Dibasuh seukuran tempat tumbuhnya rambut orang normal. Jadi lek botak niku tetap enten Pak batasnya ini. Nah, cukup di situ saja. Boten perlu mau ini sampai gurih atau boten perlu. Tek banyune oke. J. Kemudian semua bagian wajah dalam batas tersebut wajib dibasuh, baik kulit atau rambut yang ada di wajah. Alis, bulu mata niku wajib kena semua. Nah, maka perlu diperhatikan nih, namanya belek ya, ketek niku, belek niku wajib dihilangkan ketika sampai tidak bisa meresap air, itu harus dihilangkan bangun tidur niku. Makanya di antara sunnah blokok niku, di antara sunnah menyela-nyelai tempat ini, apa jenenge ini, wis kuwi lah pokoknya iki. Nah, tempat ini, nah, itu sunnah. Tapi sunnah kapan? Ketika kita tahu air masuk tanpa didinikan. Tapi kalau kita tahu air gak masuk kecuali kita sela-sela seperti ini, maka wajib hukumnya sekarang. Oke, ya ini sing tangi turu belek gede-gede sinten niku jane. Ayo. Turune semangat akhirnya gede ya. Niku wajib dihilangkan niku, Pak. Oke. Bahkan termasuk bagian bibir yang terlihat saat mulut tertutup biasa. Nah, bibir niki termasuk wajah mboten? Tergantung. Kalau bibir bagian dalam boten termasuk wajah. Kalau bagian luar termasuk wajah. Ukurannya gimana? Mingkem. Ayo, sing boten saged mingkem apa enggak nih? Kakek. Ayo saat ini coba mingkem biasa. Boten ngono. Boten ngono biasa. Mingkemnya biasa. Coba maksa-maksane biasa kan. Nah, bagian yang nampak ketika kita mingkem biasa itu bagian wajah. Yang nggak nampak itu bukan bagian wajah. Kecuali jenggot yang tebal. Nah, kalau jenggot tebal, jenggot tebal. Nopo jenggot tebal nih, Pak? Kapan jenggotnya tebal? Ketika kulitnya tidak nampak ketika orang ngobrol di depan dia. Praktek Pak Yanto nih. Ditinggali coba Pak Nomo. Ketinggalan buat anu nih. Jero nih, ha? Buatan wis tebel ini. Kalau tebal, maka cukup dibasuh bagian luar. Bagian luar itu napa? Bukan, bagian luar itu niki. Ini kan jenggot kalau misalnya. Ngeten. Nah, niki nih mawon. Niki bagian dalam. Oke, jadi cukup seperti ini. Nah, niki dalam, niki luar.
Fir'aun. Oke, itu kalau tebal maka cukup bagian luar. Tapi kalau tipis wajib luar dalam. Tipis. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ribut. Perempuan juga mungkin ada jenggot pak, mungkin. Lo, mungkin. Enten jenengan tinggali di YouTube nih, perempuan berjenggot. Oh, enten jenggot enten. Kalau perempuan tebel tipis wajib dibasuh sampai dalam. Oke. Jadi sing beda nih ketika laki-laki. Tapi untuk perempuan baik tebal atau tipis wajib dibasuh bagian luar dan dalam. Kenapa? Karena perempuan berjenggot itu jarang. Jadi gak usah diomong. Tapi ngoten hukumnya. Termasuk jambang nih, Indonesia jarang mau jambang ini. Kemudian sunnah dalam basuh wajah. Membasuh wajah dengan dua tangan itu sunnah. Jadi dengan dua tangan dimulai dari bagian atas. Itu sunnah. Buat tentang setunggal tok ini. Sunnahnya dua tangan. Mulai dari bagian atas. Tidak menyiram atau membasuh wajah dengan keras. Ya, ampun ya. Emosi sunnahnya pelan-pelan. Sunnah seperti itu. Kemudian hal penting, air harus mengalir, menetes di wajah. Jadi kita kewajiban wajah itu adalah membasuh bukan mengusap. Jadi air itu harus mengalir. Ane, sing teng YouTube nih, teng Instagram di sini. Wudu menggunakan spray. Ngalir mboten niku. Ini jenengan jawab monggo, lek mboten ngalir mboten sah. Lek ngalir ki sah. Sah mboten sah jane. Tapi jenengan kumpulnya sik ki spray set sampai ngumpul semeter baru. Tapi lek seret ngene. Nah, niku cak SD wae ngertos niku. Niku usap nang basuh niku. Usap. Hati-hati ini, sah mawon gak supaya penting kumpul dari airnya sampai ngumpul baru disiramkan. Kalau tidak mengalir maka tidak disebut membasuh tapi hanya mengusap atau mengoles dan itu tidak sah. Karena yang membasuh itu apa? Wajah membasuh, tangan membasuh, kaki membasuh. Yang mengusap apa pak? Hanya kepala. Kemudian fardu ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Hal yang perlu diperhatikan dalam basuh kedua tangan sampai siku yakni tangan wajib dibasuh dari ujung jari sampai siku. Nah, dari sini sampai ke siku itu wajib dibasuh semua. Bahkan harus lebih sedikit pak. Siku ini ya siku. Yang atas dari siku ini. Tapi kita wajib lebihkan sedikit. Kenapa? Supaya basuhan sempurna. Gak mungkin masuk dibatasi gambar set garis nih kok. Terus pas wudu, pas nih kan betul mungkin toh. Nah akhirnya wajib dilebihkan sedikit seukuran siku itu terbasuh secara sempurna. Hukumnya wajib. Hal ini karena kalau suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu juga wajib. Ini kaidah penting pak. Suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu juga wajib. Sholat niku perlu wudu mboten? Maka sholat tanpa wudu hukumnya tidak sah. Karena sholat butuh pada wudu, sekarang wudu hukumnya wajib. Jadi segala sesuatu yang mana kita tidak bisa mengerjakan hal wajib kecuali dengan sesuatu itu, sekarang sesuatu itu hukumnya wajib. Di antara apa? Belajar sekarang ini pak. Kita nggak bisa sholat dengan sempurna, cara wudhu dengan sempurna nggak bisa kecuali dengan belajar. Maka sekarang belajar hukumnya wajib. Nah ini kaidahnya. Suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib. Jadi semua jenengan kiaskan loh, jenengan samakan di semua perkara. Niku bermanfaat ini kaidah ini, undang-undang. Sekarang bagian tangan hingga siku yang wajib dibasuh. Nah ini ada. Yang pertama harus seluruh tangan. Rambut, kulit wajib dibasuh semua. Walaupun tebal. Nah Indonesia betul nenteng sing kulitnya rambutnya tebal. Tiap-tiap luar negeri kan kandel-kandel.
Bahkan kalau rambutnya panjang sampai keluar dari batas tangan tetap harus kena air. Misalnya enten tiang punya rambut tangan dawane sak meter misalnya, maka itu harus dibasuh semua. Itu harus. Niku batasannya niku dari ujung jari sampai siku. Nah, makanya sikunya lebihkan sedikit tuh niku. Oleh gambarnya supaya lebih sempurna. Tambahan, jika terdapat daging tambahan, nah kan biasanya orang-orang punya daging tumbuh, atau benjolan dan semacamnya tetap wajib dibasuh karena itu bagian tubuh. Nah, kuku, ini kuku, masalah kuku harus diperhatikan bagian bawah kuku. Biasanya buatan pernah potong rambut, potong kuku, ini kan enten atau irang-irang gitu di bawah kuku. Nah, niku bisa menyebabkan wudu kita tidak sah. Oleh karena itu kita disunahkan terus untuk memotong kuku. Ben wudu nih buatan angel-angel. Karena kalau kuku kita panjang, ini perlu dianu satu-satu Pak, pakai kayu buatan. Pasir-pasir, kemudian kotoran-kotoran itu harus dihilangkan. Apalagi yang kerja di pasar, di sawah. Ini kan macul. Nah, tanah-tanah ini kan masuk biasanya. Makanya dijaga kukunya, pun dua-dua. Kecuali kotoran alami tubuh seperti keringat. Nah, misalnya kalau buat pernah mandi toh, misalnya garuk-garuk terus dagingnya nempel sedaya sama mriki. Nah, ini kan karena sebab apa? Keringat. Nah, niku dimakfuni, betul nopo. Tapi ketika sebabnya kotoran atau debu, tanah, nah itu bisa menyebabkan air tidak masuk, tidak sah. Catatan penting, kutex atau nail polish piye maksudnya ini? Nail polish ya, harus dihilangkan. Kutex tempelan niku, nah, niku harus dihilangkan cat. Nah, pokoknya yang mencegah masuknya air dihilangkan semua. Termasuk apa? Hand body, terus semua lah niku. Sunscreen. Nah, kalau wajah itu sunscreen. Terus moisturizer, terus lip balm, foundation, terus niku harus dihilangkan semua. Kalau tidak bisa menyerap air. Kalau menyerap air ya buatan perlu dihilangkan. Tondone napa biasane? Tondo make up niku mesresap air napa biasanya. Kalau menyerap air itu ketika kena air niku nyerap niku loh. Kesat. Katus kulit biasa. Ini tandanya menyerap. Tapi biasanya ada niku make up ketika kena air niku koyo kalis. Terus jenengan pakai enten kena minyak niku enten mriki. Terus jenengan tibani air. Nah, ini kan untuk kalis itu. Nah, make up yang seperti itu biasanya nggak menyerap air, harus dihilangkan. Nah, rata-rata skincare, rata-rata sunscreen itu tidak menyerap air, rata-rata seperti itu. Kecuali berapa Wardah itu menyerap saking loh. Kalau nggak Wardah. Loh, UV ini berbahaya terus kodul loh. Ngapa UV? Biasanya ya, biasanya. Tapi ya jarang enggak. Niku wajib dihilangkan. Kemudian fardu keempat adalah mengusap sebagian kepala. Bukan perlu semua, cukup sebagian. Bahkan satu rambut cukup. Cukup. Bukan perlu, tapi sunnahnya semua. Cukup satu rambut tapi sunnah semua. Maka yang ditulis itu cukup mengusap sebagian kecil dari kepala walaupun sedikit sekali atau bahkan seukuran kecil yang bisa berupa kulit kepala. Jadi walaupun nggak punya rambut langsung ke kulitnya, atau rambut bahkan hanya satu helai itu cukup. Itu mengusap ke kepala. Apa yang dimaksud dengan mengusap kepala? Yakni air atau basah sampai ke kepala menggunakan berbagai cara. Intinya banyunya sampai. Bukan perlu mengalir, intinya basah-basah itu sampai. Baik pakai tangan, jangan ambil ngetan, cukup. Bukan perlu, cukup itu. Atau pakai kain, ambil tisu, ambil air, ya cukup. Atau cara lain. Makanya
ibu-ibu ketika pakai mukena, pakai hijab, biasanya pas nih, pas ihram gitu, mau tawaf. Kalau ngelepas nih hijab susah, bahkan resiko rambutnya rontok. Kalau rontok lebih dari 3 bayar dan sodako waduh saya pokoknya lihat mereka guys, jangan wajib nih, insyaallah. Kapan mulai tadi? Lah supaya hati-hati gimana? Hijabnya buat saya dicopot, kersane ngeten. Jangan mudah seketik tetes nih. Selesai masalah. Wah ningali ibu-ibu ada nek wudu, mbak-mbak juga kan wudu seret. Copot ngeten juga ya Pak. Saya selagi wajah sudah sempurna, terus sampai sidik. Buatan sah ditetes nih lah, buatan teles. Ambil sedikit, seret, selesai. Ya loh, bukan ribet. Kadang habis buka sana, malah repot. Ini. Yang penting itu airnya sampai ke dalam rambut. Bahkan jika air menetes ke kepala dan sampai ke kulit atau rambut maka dianggap sudah sah. Walaupun nggak sengaja menurut Ibnu Hajar. Misalnya, enten jenengan nyiram wajah gitu misalnya, atau nyiram inilah, enten air kecipratan, terus sampai kena hijab, terus ngerembes ke kulit, kepala, kena ke rambut, itu udah sah menurut Ibnu Hajar. Walaupun kita pas nyiram itu nggak niat untuk ngusap kepala. Nah, beda sama Imam Romli yang mengatakan harus niat. Kemudian perihal mengusap rambut terutama untuk wanita. Rambut yang diusap harus masih berada dalam batas kepala. Nah, ibu yang biasanya rambutnya panjang nih gue, enten sak bokong, enten sak dengkul biasanya. Lah, yang diusap itu harus rambut yang berada di kepala. Dalam masih di nih. Tapi lah rambutnya semeter misalnya, satu bahu, terus diusap yang pas bahu itu nggak sah. Kenapa? Karena sudah di luar kepala. Makanya ketika jenengan punya rambut panjang terus dikucir pakai jedai, pakai jedai dulu, taruh atas, set, ngusap ujung rambut yang sepanjang bahu, tapi diusapnya di atas, sah bukan? Tetap tidak sah, oke? Walaupun saat itu rambutnya sedang dijedai, sedang dikucir. Jadi rambutnya kalau mau diusap harus rambut yang masih berada di ruang lingkup kepala. Kalau udah panjang, buatan asal dibasuh walaupun saat itu sedang dijedai, sedang dikucir di atas. Makanya contoh jika mengusap kepangan, kalau bagian itu masih di kepala sah. Kalau sudah menjuntai keluar maka tidak sah. Yang lebih utama afdol untuk dilakukan ketika mengusap kepala adalah mengusap seluruh kepala. Nah tadi yang wajib nopo? Walaupun satu rambut cukup, satu bagian kecil kepala cukup. Tapi yang afdol nopo nih? Yang afdol mengusap seluruh kepala. Kenapa? Karena Imam Malik mengatakan kepala itu wajib dibasuh semua, wajib diusap semua, harus roto Imam Malik. Makanya kemarin pas umroh sing bareng kula niku kan kula sarankan supaya wudhu kita sah mengikuti pendapat Imam Malik dan tawaf kita nggak ribet, nggak batal terus megang bukan mahram. Kan kalau Imam Syafi'i bagaimana? Megang bukan mahram batal langsung. Imam Malik kan boten, ada perincian lebih khusus. Nah, supaya wudhu kita ini mengikuti pendapat Imam Malik sehingga tawaf kita lebih mudah, diwajibkan apa? Meratakan usapan kepala. Karena ini Imam Malik wajib semua kepala. Sedangkan Abu Hanifah seperempat kepala. Tapi mazhab Syafi'i wajib sebagian. Tapi mazhab Syafi'i walaupun wajibnya sebagian, disunahkan untuk mengusap seluruh kepala. Cara terbaik mengusap kepala, nanti perhatikan. Ya kan cara nih. Saya di contoh ini lebih dibaca. 2 jempol ditaruh di shotgun. Apa bahasa di shotgun ini? Ya apa tuh bahasanya? Pelipis. Nah, pelipis. 2 jempol di pelipis. Ya kan. Terus jari telunjuk ditaruh di depan kepala bagian depan. Terus dijalankan ke belakang. Dikembalikan ke depan boleh bukan? Diperinci. Kalau rambutnya panjang, ini sekira rambut yang ke belakang bukan yang ke depan. Ini
Kalau ke belakang kan rambut yang bagian ini. Kayak balik itu rambut iyo kan ini. Nah, sekarang pulau sunnah untuk mengembalikan ke depan lagi. Ken notok. Oke. 5 cm ke belakang. Kalau rambutnya panjang sekira rambut yang diusap ke belakang itu bukan yang diusap ke depan, rambut lain. Maka sunnah untuk maju plus mundur. Dan itu dihitung 1 kali. Nah, sunnah 3 kali. Sunnah 3 kali. Lah ketika maju, mundur terus maju itu dihitung 1 kali. Tapi kalau rambutnya pendek atau yang atau yang cukurannya cepat misalnya, maka nggak disunahkan mundur, nggak disunahkan maju, cukup sekali. Cukup. Nah kalau maju lagi hitung berapa? Nggak dihitung 2, bukan 2, kenapa? Karena airnya yang di tangan kita sudah mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Dan ketika kita ngusap kepala gini tadi, dan rambut kita pendek, maka di tangan kita ini airnya udah mustakmal. Kalau mustakmal dimajukan lagi percuma. nggak dihitung 2. Tapi kalau rambut saya panjang, ke belakang, ke depan belum mustakmal, kenapa? Karena yang di depan ini masih dihitung 1 usapan. Paham ya? Paham ya? nah, jadi kalau rambutnya panjang, sunnah mundur maju dan itu 1 usapan. Kalau rambutnya pendek, cukup sekali. Terus ngambil lagi 1 air. Baru yang kedua, ini kan 1 kali kalau pendek, ambil air ke belakang. Begitu tadi 2. Ke depan berapa? Mustakmal bukan? Mustakmal itu air yang digunakan menghilangkan hadas dan najis. Kalau 1 kali udah dibasuh, udah diusap, berarti hadas kepala sudah hilang. Maka basuhan usapan kedua dan ketiga tidak lagi mengangkat hadas, tapi itu adalah untuk menyempurnakan sunnah. Maka ini mundur kedua, mundur ini kedua, maju 3. Paham ya? Air mustakmal itu tidak terjadi untuk air-air yang digunakan bersuci yang sunnah. Makanya jenengan mandi Jumat, air yang bekas mandi Jumat mustakmal betul? Buatan mustakmal, kenapa? Karena mandi Jumat hukumnya sunnah. Tapi kalau mandi junub misalnya, mandi besar, airnya mustakmal betul? Mustakmal. Paham nih ya? Nah, hati-hati nih air mustakmal nih gitu ya. Nah, sekarang kita baca. Cara terbaik mengusap kepala, letakkan ibu jari di samping kepala, lipis. Jari lainnya berada di depan kepala, lalu tarik ke belakang, kemudian ke depan. Tapi ada catatan lebih, itu dihitung 1 kali usapan jika rambutnya balik mengikuti gerakan usapan. Jika tidak, maka tidak perlu mengembalikan tangan ke depan. Sekarang keempat nih, sekarang yang kelima. Fardu kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Maksudnya kaki wajib dibasuh dari ujung kaki, jari kaki sampai ke mata kaki. Batas kaki dari jari kaki sampai mata kaki atau tulang yang menonjol di pergelangan kaki ke mata kaki. Tapi supaya yakin terbasuh semua, maka harus membasuh sedikit bagian atas kaki, atau betis bawah, agar mata kaki benar-benar kena air. Nah, contohkan dulu. Mulai 1, 2, 3 tuh harus kena air bagian atas. Pembasuhan sempurna. Ya. Bagian kaki yang wajib dibasuh adalah semua kulit kaki. Rambut di kaki termasuk daging tambahan atau benjolan. Dan yang sering terlupakan apa? Celah-celah kaki, sela-sela antara jari. Itu sunnah untuk disela-selai. Tapi kalau kita yakin air gak masuk kecuali disela-selai, maka sekarang wajib nyela-nyelai. Sunnahnya gimana nyela-nyelai? Sunnahnya menggunakan kelingking kiri, dimulai dari jari kelingking kanan. Ini sewu. Ngeten. Niki mulai 1, terus urut. Ngeten. Paham toh? Jadi mulai kelingking kiri, mulai kelingking kanan sampai berakhir di kelingking
kiri. Paham ya? Urut dari bawah. Kalau tangan dari atas. Paham ya? Itu paling afdol gitu. Tapi yang jenengan aja ngeten terserah. Tapi afdolnya seperti ini. Afdolnya. Nah, yang sering terlupakan celah-celah kaki, lubang kecil, retakan kulit. Misalnya kaki nih, metek-metek kan. Niku wajib masuk air sampai ke dalam niku. Diperhatikan lebih kalau untuk yang metek-metek. Kaki ini pejuang niku. Metek-metek. Kulo pas teng Mauritania niku nembe mantuk sikil kulo wajur. Saniki mboten sampai saulan niku pun balik. Pun mulus mulai niku. Ya teng mriko mlaku mendino 5 kilo. Panas-panas ngoten. Suhune 45 derajat. Mendino mlaku 5 kilo. Insyaallah. Tapi ya sih pancet putih. Sering wudu bare. Skincare-nya apa? Spill dong air wudu. Semua bagian tersebut wajib. Ya. Jika ada sesuatu yang menghalangi seperti lilin, henna atau pacar atau kotor tebal, maka harus dibersihkan dulu agar bisa masuk air. Ya sami masalah tangan atau wajah tadi. Sekarang fardu ke-6 tertib, fardu terakhir nih. Maksudnya wudhu harus dilakukan sesuai urutan dan tidak boleh mendahulukan anggota yang harus di akhir urutannya wajah, terus tangan, terus kepala, terus kaki. Ya. Urutannya nih, nggak boleh dibalik ya. Tapi ada keadaan kita nggak wajib tertib. Kita boleh membolak-balikkan urutan. Boleh kita. Kapan itu ini? Ada satu kondisi, yaitu saat mandi besar. Jenengan kalau mandi besar, otomatis hadas kecil hilang. Oke? Jenengan kalau mandi besar, otomatis hadas kecil hilang. Misalnya, ada orang hadas besar, junub misalnya. Kemudian dia mandi. Maka dengan mandinya dia, otomatis hadas kecilnya hilang. Perlu wudu malih mboten? Tergantung. Lek pas mandi tidak melaksanakan perkara yang membatalkan wudu, ya betul perlu mandi. Tapi lek pas mandi diwosoki kabeh, ngisor dhuwur kena kabeh, suwakal kabeh niku. Berarti napa? Ya wajib wudu malih. Bukan karena nggak cukup dengan mandi, tapi apa? Karena di tengah-tengah mandi dia mengerjakan perkara yang membatalkan wudu. Paham nih? Jadi hukum awalnya itu mandi bisa mengangkat hadas kecil. Tapi kadang jenengan buat hadas kecil lagi ketika mandi. Nah, biasa terang mandi berat. Nah, berarti itu hadas baru, ya. Bukan berarti nggak bisa terangkat hadasnya, tapi hadas baru. Makanya, niki ada keadaan kita bisa tidak urut saat mandi besar. Maka nggak harus urut, membasuh, nggak harus tangan dulu terus kaki, nggak perlu. Jenengan wala-wali cukup. Jika seorang mandi junub atau hadas besar dan niat menghilangkan hadas besar, maka hadas besar hilang dan hadas kecil juga ikut hilang walaupun tidak berurutan seperti wudu. Bahkan jika hanya berniat menghilangkan hadas besar saja, hadas kecil tetap ikut hilang karena sudah termasuk di dalamnya. Contoh kasus. Orang junub mandi seluruh badan, tapi bagian wudhu yang dikerjakan tidak urut. Misalnya, kalau mensiram, nggak mengerjakan perkara yang membatalkan wudhu ketika mandi. Tapi wajah, tangan, kepala, kaki dereng kula basuh. Nah, saat ini kula sempurnakan, siram kaki rin, kemudian tangan, kepala, baru wajah. Sah betul? Sah. Kenapa? Karena ini masih dalam ruang lingkup mandi. Maka walaupun bagian wudhunya itu diwalak-walik, yang penting kasusnya mandi, cukup udah sah dan nggak perlu wudhu lagi. Paham nih? Masalah pertama. Kasus kedua, orang mandi junub tapi menunda cuci kaki. Misalnya, kalau mandi, semua anggota sudah kula basuh kecuali kaki. Kedua kaki belum saya basuh. Sebelum saya membasuh kedua kaki, tiba-tiba saya kentut, ruwet pas mandi. Berarti sekarang kalau punya hadas apa? Punya hadas kecil di mana hadas kecilnya?
di seluruh tubuh punya hadas kecil. Iya toh? Hadas besar masih punya nggak? Di mana? Di kaki. Masya Allah Pak Haji ya. Berarti kita punya hadas kecil baru di seluruh anggota tubuh sebab kentut saya tadi beruat mau. Dan saya punya hadas besar masih tersisa. Di apa? Di kaki karena saya belum membasuh kaki saat mandi. Sekarang seandainya kalau membasuh kaki dulu sekali zer, baru wajah, tangan, kepala, sah boten? Sah. Kenapa? Karena membasuh kaki saya itu untuk menyempurnakan mandi. Maka hadas kecil kaki sudah hilang. Sebabnya apa? Sebabnya terangkatnya hadas besar juga. Paham? Berarti kantun hadas kecil di mana? Di wajah, tangan, dan kepala. Tinggal dihilangkan wajah, tangan, kepala. Kakinya nggak perlu lagi. Paham? Nah, paham nih? Alhamdulillah pun rampung bahasan itu. Nah, pun dadi ustad-ustadzah sedaya ning bab wudu. Nggih, monggo. Celak tergantung. Biasanya celak niku mboten mencegah air. Biasanya bisa meresap air celak. Tembus nggih, celak niku. Kecuali celak sing duka bahannya kok semen napa niku. Mungkin enggak sampai. Tergantung bahannya, tapi kalau bahannya sing biasanya ismit bahasa Arab ini bisa gitu. Kayak semen apa watu atau gitu. Oke, monggo. Ada pertanyaan? Kok kelihatan samping? Praktek nih beras praktek. Gak nih beras praktek. Praktek. Lek awake gede kan ketok maksud kula. Lek Fata kan rada alit. Lek kan ketok sedaya gede. Enggak. Ayo ukti. Manis cantik. Lipas Kurang. Dibuka. Ini gede ya. Lah, niki lek mau kena potongan, takbir. Ketok. Niki boten sah. Pertama. Angkat. Ojo lebay juga tapi angkat ya. Biasa. Ayo, angkat biasa. Ketok. Pertama niki. Kedua, rukuk. Nah niki hitungannya dari samping, bukan dari bawah. Kok ketok saking mriki, niki lho bawah niki lho. Itu secara fikih bab sholat hitungannya samping bukan bawah. Kok kelihatan ini kan ketok nih tangannya, ini kan ketok nih. Niku mboten sah sholatnya, oke? Jadi niki hitungannya samping nih, mboten bawah fikih. Harus tutup, kan harus mboten kan. Mulai mboten lah, potongan susah. Maka nih kalau potongan dalamnya itu harus pakai baju. Nah, harus pakai baju, nggak ada gunanya pakai mukena lagi. Paham ya? Paham nih ibu-ibu? Nah, hati-hati ini masalahnya. Terus terutama, ayo sekarang duduk, turun. Buka biasanya. Ini bahaya juga nih terbuka. Paham? Nih, jadi si resiko nih bagian nih tangan, terus nih. Oh ini. Paham ya, niki? Nih, cukup. Pertanyaan? Monggo, ada pertanyaan silahkan. Iya, guru saya ke Mas Syekh. Monggo Pak Haji. Niki
keluar dari materi mboten napa-napa. Terus kowe. Nggih, niki kan sebentar lagi mau ada Idul Kurban. Kayaknya usul ngaji fikih kurban nih. Nggih, kurban insyaallah. Termasuk perintah kurban, pertanyaannya termasuk perintah kurban niku napa wonten nisab yang disunahkan atau diwajibkan atau tidak, atau jur sunnah itu. Terus yang kedua, kalau sudah disembelih nanti tasarrufnya itu ke siapa saja gitu. Oke, terima kasih. Kulo enten rencana nih. Jadi mungkin sebelum ini kita selesaikan ini dulu satu bab. Terus kita mulai ngaji fikih kurban. Fikih kurban, terus fikih sholat id. Dua nih kita baca dulu. Di kitab ini nggak ada, cuma mungkin kalau tuliskan materi berkenaan dengan fikih kurban dan fikih sholat id, penting nih soalnya. Karena nonton pinten nih 1 bulan lebih ya kan? Nggak mesti. Insya Allah 1 pertemuan 2 pertemuan selesai nih insya Allah. Jadi 1 pertemuan fikih kurban, misalnya Selasa fikih kurban, Rabu apa Jumatnya sholat id. Nah ini mungkin pekan ini selesaikan dulu nih. Mungkin pekan depannya kita bahas fikih kurban. Nah, ini kalau jawab sekedik nih, ringkas mohon. Mungkin detailnya di fikih kurban insya Allah. 1 pertemuan insya Allah selesai diringkas. Madzhab Syafi'i hukum kurban itu sunnah muakkadah. Sunnah yang lebih sunnah yang sunnah banget. Kenapa? Madzhab Syafi'i mengatakan sunnah yang ditekankan banget. Karena di sebagian mazhab Hanafi itu hukum kurban wajib. Hukumnya wajib atau Hanafi. Makanya tentang India nih, tentang India Pakistan. Kalau nanti mereka tahun minten nih, 2017 sampai 19 ini kulek korban Idul Adha dagingnya ini cukup untuk Idul Adha depan. Jadi disimpan nih cukup 1 tahun. Kenapa? Semua orang kurban. Jadi kurban di sana itu kayak zakat fitrah. Nah ini. Lah karena sebagian madhab mengatakan wajib, maka sunnah dalam madhab kita itu sunnahnya sunnah banget. Sunnah itu sunnah banget. Dan ukuran sunnahnya apa? Dianggap minimalnya satu keluarga, satu hewan. Oke. Jadi 1 kakak itu 1 hewan. Itu minimal kesunahan seperti itu, minimal. Ini 1 hewan itu 1 hewan. Nah, tasarrufnya gimana? Kurban itu ada 2, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kurban sunnah ketika tadi kasusnya biasa. Atau Syafi'i ya, kurban wajib itu ketika dinadarkan. Hati-hati. Oke, kalau pengen bahas fikih kurban itu terutama nadar kurban itu. Karena nadar kurban itu agak beda Pak. Kalau hal lain itu perlu ada lafaz yang khusus. Poso jadi nadar itu kapan? Ketika kita bilang saya niat nadar puasa. Ya Allah saya pengen nadar puasa. Sekarang jadi nadar. Tapi kalau korban buatan cukup, nggak perlu seperti itu. Cukup ini nadar saya, otomatis jadi nadar. Ini korban saya, buatan kawan. Sekarang hewan itu jadi nadar. Lek jadi nadar jenengan buatan angsal makan. Harus ditasarrufkan ke orang-orang lain. Kan hati-hati mungkin kalau bahas Allah. Penting masalah ini. Dan kalau korban nadar hilang ganti. Gitu. Ini penting masalah ini. Terus tasarrufnya hewan kurban gimana? Nanti ada perbedaan. Kurban itu boleh dikasih ke orang miskin, boleh dikasih ke orang kaya. Beda sama masalah zakat. Kalau masalah zakat tuh hanya khusus untuk orang miskin. Kalau hewan kurban itu boleh orang kaya, boleh orang miskin. Bedone nopo? Bedone ketika dikasih ke orang miskin, maka dia daging tersebut statusnya jadi hak milik orang miskin. Mau dijual terserah, mau dimakan terserah, mau diapa terserah. Tapi ketika diserahkan ke orang kaya, dia statusnya bukan untuk kepemilikan, tapi untuk hidangan. Maknanya dia hanya boleh menyantap, gak boleh ditol. Ini kubidon. Nah, ada hal-hal seperti ini nih, perlu dibahas lebih detail lagi. Kurban.
ke non muslim. Kurban non muslim, nah mungkin insya Allah kita. Ya, tasawufnya untuk orang non muslim, nah nanti kita bahas insya Allah minggu depan masalah itu. Agak detailnya insya Allah. Oke, Allah. Oh iya, monggo. Pada waktu sholat seperti wajib pakai mukena. Kalau kelihatan tadi kan batal. Ini karena sebab satu misal kipas angin kalau sengaja. Tapi videonya langsung sambung. Iya. Bagaimana? Batal atau tidak? Jadi sebab ini penting ini. Ketika aurat terbuka dalam sholat, ketika ada orang sholat terus aurat itu terbuka, itu ada dua sebab. Sebab pertama karena sebab manusia. Sebab kedua selain manusia, hewan, kucing, angin atau semisalnya. Kalau sebabnya manusia, maka walaupun ditutup langsung batal. Kalau langsung ditutup, maka nih, niki nibras nih, adek, sholat, terus pas sholat, jubahnya kulo angkat, seret. Walaupun kulo sengaja, nibras gak sengaja, ini menengok, kata langsung diturunkan, batal berarti. Itu kalau sebabnya manusia. Tapi kalau sebabnya angin atau kucing, maka gimana? Kalau langsung ditutup maka nggak batal. Nah, kalau kena angin buka langsung tutup bukan batal. Tapi yang manusia mesti kalau iseng tok, seret, terus batal. Iku betul nih, oke? Oke, tapi Tapi sengaja menyalakan kipas angin. Ini pun itu. Ngelek ngertos auratnya sakit terbuka, memang langsung terbuka perlu dia. Cuma angin itu buatan anu Pak, buatan menyebabkan. Yang menyebabkan itu kalau dibuka sengaja. Lek angin dia itu bukan secara langsung sebagai bukan manusia, tapi anginnya yang bukan. Bukan manusia. Nah, ini itu maksudnya. Soalnya buka kipas langsung dianu sore. Jadi, monggo, ente mulai. Yang namanya tadi basuh. Misal kita kalau nggak pijat kan banyak minyak itu. Biasanya itu kalau minyak kan air nggak meresap. Gimana itu harus dicuci bersih. Oke, harus dicuci bersih. Pakai mikelar misalnya gini. Micelar water gitu. Dibersihkan dulu. Iya, sapu intinya sampai kesep. Kalau cat tergantung Pak. Lek cat yang bisa meresap air cukup, nggak perlu dihilangkan. Tapi kalau yang nggak bisa meresap air perlu dihilangkan. Biasanya lek cat nih kalau cat minyak, niku mboten sakit meresap nih. Tapi lek cat air, niku bisa meresap biasanya. Ya, monggo, monggo. Insya Allah monggo. Ustazah Sri. Kalau benarkah angin sampai berapa kali 3 kali niku membatalkan sholat. Gerakan yang membatalkan sholat itu kapan? Ketika gerakan anggota yang besar pertama. Kedua 3 kali berturut-turut. Tapi anggota besar tapi nggak 3 kali. Set, mandek 1. Tek 2, tek 3. Batal. Jadi batal itu ketika apa tuh bahasa Indonesia nih? Bahasa Arabnya mualah. Indonesia ini apa? Berkesinambungan. Jadi ketika berkesinambungan 1, 2, 3 batal. Kedua 1 mandek, 2 mandek, 3 mandek batal. Betul. Satu rukun bahkan pas berdiri jenengan ngantemi nibras gitu. Mandek. 1 detik mandek. 2 dem loro sampai 10 boten batal. Sing penting apa? Tidak berkesinambungan. Lek nah niku batal. Yang penting gerakan dari anggota besar. Tapi kalau anggota kecil boten batal. Contoh anggotanya apa? Motor. Yang kedip yang pira salat niku. Boten batal niku to. Kemudian niki jari. Subuh ini gua telen niki. Garuk-garuk yang weten boten batal. Jari. Termasuk boten batal apa nun sewu niki di kitab disebutkan kemaluan laki-laki. Pas sholat ngeten sampai saya. Tenanan ini kalau jelaskan soalnya enten kitab boten.
Niku mboten batal nggih. Dicontohkan anggota kecil niku. Ya sapa ngerti to ben gak ngantuk. Lah subuh ngene. Monggo. Cari. Tapi kalau ngeten berarti anggota besar ke tangan benar. Iki lak jari. Oke, monggo enten meneh. Monggo. Ayo. Bagaimana hukum habis mandi belum pakai penutup aurat langsung wudhu, hukumnya apa? Hukumnya makruh. Makruh hukumnya wudhu dengan telanjang itu hukumnya makruh. Tapi sah, tapi makruh. Hukumnya makruh. Kenapa? Di antara sebabnya wudhu niku ibadah. Mosok teng ngarsane Gusti Allah udo. Sowan presiden udo. Tapi sahnya sah. Tapi kurang pantas monggo. Monggo. Yang laki itu. Ji, monggo. Kalau perempuan kan pakai mukena. Mukena. Mukena itu semua. Oke. Nggak. Nah, kemudian sampai dan nggak sengaja turun ke sini. Oke. Atau laki-laki pakai serban. Nah ini. Serbannya menutup deh. Ya. Kemudian sujudnya bagaimana? Sujud itu harus di anggota yang tidak gerak dengan gerakan kita. Sujud teng peci gerak bukan awak di sholat. Gerak dong. Kami ngadeg ini gerak terus. Sujud teng peci mboten sah. Tak mukena mboten sah. Makanya ketika sujud ini misalnya, kalau sujud itu nempel, sah mboten? Mboten sah sholatnya. Pertanyaannya, apakah wajib seluruh batuk nempel? Boten wajib, cukup sebagian kecil dari batuk. Makanya lek rambut dawa ngeten. Sujudnya ngeten lho. Lah kan enten bagian nempel Mas ini, sedikit ini. Nah itu cukup menang. Enggak harus seluruhnya, cukup bagian kecil. Oke, cukup. Makanya kalau pakai peci ngeten buka seketik itu. Nah, enten nempel seketik ini. Pun sah. Oke, yang penting ada bagian walaupun sedikit daripada batuk sing nempel di tempat sujud. Niku minimalnya Mas. Oke. Iya. Kalau mau kena Batuk ini gimana? Ini bagian depan. Ini antara di atas alis nih sampai anu. Oh bahasa Indonesia sedikit pokoknya. Nah, ini dua anu nih kalau. Enten ini. Monggo. Mulai. Suwe iki apa? Napa ae? Wis masalah wae, penting fikih ya, penting fikih. Soal masalah keluarga, bingung loh. Wingi kula ngaos fikih nikah, Ustaz, saya belum ada jodoh. Amalannya biar dapat jodoh, jawab lah, aku orang duwe ya. Berarti orang nabi tuh kok jodoh. Kayak orang amalannya biar dapat uang, tapi kula nggih kluwen. Kayak impangan kula sik lho ngono ya. Kacau. Teko fikih, soalnya fikih apa jawab. Enggak sakit. Niku Gus, apa wudu teng keran biasanya kadang airnya mati. Itu belum selesai. Terus ketika pindah ke tempat lain tinggal meneruskan saja atau apa harus kembali? Nah, niki sekarang praktek rukun wudu. Rukun wudu berapa? Rukun wudu pinten? Terus lali. Pinten rukun wudu? 6. Pertama, niat. Kedua, wajah. Ketiga, tangan. Keempat, kepala. Kelima, kaki. Keenam, tertib. Ada nggak harus berkesinambungan?
Buatan enten toh, berarti nggak wajib. Maka jenengan niat basuh wajah, mantun basuh wajah, los ngopi, los 3 jam misalnya. Tangan, mantun tangan luwin nih, los ayo 3 jam nih, baru wajah malah. Sampai mulai awal sampai akhir ternyata 10 jam sah udah nih. Nah, yang penting apa? Los. Bukan perlu dari ulang. Tapi perlu diingat, ada satu kasus wajib berkesinambungan. Ketika kapan? Ketika dia daimul hadas. Daimul hadas itu apa? Ketika dia punya hadas keluar terus, orang beser, istihadah perempuan, terus sama mulai ya. Nah itulah hukumnya. Pokoknya semua perkara ketika hadasnya nggak berhenti, punya beser atau perempuan istihadah, maka wudhunya harus langsung selesai. Dia dipercepat. Niku wajibnya seperti itu. Kalau orang daimul hadas. Bahkan daimul hadas, Pak, niku wajibnya dia langsung selesai di 4 perkara. Pertama, dia wajib istinja dulu. Kan dibersihkan dulu nih, kalau cewek istihadah itu harus dibersihkan kemaluannya. Kalau laki-laki beser, niku harus dicawii dulu, cepokin dulu nih kemaluannya. Mantun dicawii harus langsung disumpel. Kalau perempuan istihadah harus disumpel kemaluannya itu. Kayak tisu, habis itu diikat. Wajib itu. Kayak laki-laki beser dikareti kan. Saya estu nih loh, dulu. Lewatan di motor mesti dikareti, karet sego pecel motor. Tapi tenang nih maksudnya diikat ben buatan metu. Selama sholat nih selama sholat. Niku harus langsung. Lek sakit nggak wajib. Ini ketika nggak menyakiti. Nah, kalau perempuan itu juga wajib disumpel, atau sumpel diikat supaya nggak ini. Laki-laki kareti tuale ini solasi ya penting. Nah, jadi niku istinja terus mari ngono dikareti. Jenenge bahasa Arabe tahafut. Mantun niku wajib langsung wudu. Mantun niku antara fardu ya wudu harus langsung selesai, gak boleh berhenti. Mantun niku langsung sholat. 4 perkara ini nggak boleh dipisah dengan sesuatu. Kok ada jeda di antara 4 hal tersebut? Hadas keluar, wajib ulang dari awal istinja. Tapi kalau sudah berusaha seperti itu langsung istinja, kemudian ngareti, ditaleni mau, kemudian wudu, kemudian lain-lain sholat, dan hadasnya keluar, nggak wajib ulang wudu. Walaupun sholat dalam keadaan keluar darah, tetap sah. Soal istihadah, oke? Kondom. Gimana? Kondom. Untuk apa? Pakai kondom. Cukup bisa. Cukup. Ya. Kan yang praktis gitu. Gini, praktis cukup gitu. Sakit cukup nih, lek beser gue. Lek perempuan mboten sakit ya pripun, sok sumpel iki. Mungkin wis bakung ya. Kalau seperti orang stroke itu kalau lagi program itu kan tidak lepas sadar untuk urin itu. Nah ini caranya wudhu itu nanti bisa apa enggak? Sholatnya selagi nyambung dengan kateter, niku sholatnya boten sah. Kenapa? Karena bersambung dengan najis. Niku kan nanti kencing niku, sama dengan najis. Cara sholatnya gimana? Dia lihurmatil waktu, tetap wajib sholat ketika itu. Tapi kalau suatu saat dapat anugerah sembuh, dibaleni sholatnya. Tapi lek qadarullah meninggal dalam keadaan itu gak dosa ya. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuan dia. Tapi kalau sembuh qadarullah, dia harus mengungkapkan syukur dia apa itu? Ya, mengulang sholat ketika masih sakit itu. Ya. Monggo, kita mulai. Udah sore ya, monggo. Nggih, monggo. Taruh di bawah. Sah sholatnya, sah. Sholat bawa kalimat lagi sah. Dia pakai baju di bawah mata kaki itu namanya apa? Isbal. Isbal itu hukumnya haram atau enggak? Kalau menyebabkan kesombongan haram. Kalau enggak haram.
Maka sholat kalau sampai itu nggak apa-apa. Bahkan pakai kaos kaki pak, itu nopo nih. Bahkan pakai sepatu sah gitu pak. Yang penting gak ada najis nih pak ini. Allah, kita mulai. Saya Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin kita semua nanti akan jadi orang sepuh kalau sudah umur 70 ke atas. Saya sering kali diberi pertanyaan, orang-orang sepuh itu biasa nih kalau besernya tidak, tapi ini apa, misalnya ini habis wudhu jalan ini gede kentut ya. Terus kembali lagi wudhu lagi gede kentut lagi sampai beberapa kali kentut. Nah, itu gimana dan apa dan harus bagaimana dalam mensikapi? Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin ini untuk ibu-ibu yang biasa pakai mukena sambungan, nggak bisa ya dimodifikasi tersendiri pakai pakai selubung Ustaz. Jadi di tangan masuk di dalam gitu ya. Memang kadang-kadang memang kebanyakan dari ibu saking semangatnya kalau Akbar itu langsung ngangkat gitu. Oh gitu iya. Terus yang ketiga ini tadi keterangan kaitannya dengan pengecualian dalam berwudu anggotanya. Misalnya pada saat hadas besar kita kan mandi wajib. Itu kan kalau biasanya ini ada keterangan bahwa sebelum kita mandi wajib kan harus wudhu dulu. Akan tetapi untuk basuh kaki di kemudian, jadi ditinggalkan dulu. Nah ini tadi kan ada keterangan misalnya basuh kaki dulu dan lain sebagainya bisa sah kaitannya seperti itu. Nah ini gimana? Mohon dijelaskan. Oh, jelaskan ulang masalah tadi. Ya? Dijelaskan ulang masalah tadi mas. Iya. Yang pertama dulu nih, mau masalah ketika orang sepuh kemudian sampun sedikit-sedikit kentut nih bu. Ini perlu kulo sepakati dulu. Maksud kentut ini nopo? Kentut itu ketika angin keluar daripada perut. Karena kulo sering pernah ditanya masalah ini. Sebenarnya bukan kentut, tapi ngeten dari kan untuk metu. Tapi bukan dari perut, tapi dari lipetan pantat itu. Rongga pantat itu biasanya kebuka dan metu angin sidik. Niku buatan batal. Jadi pantat itu ketika kroso itu, buat aja enak di kroso itu. Nah niku baru batal. Tapi ini kan enten untuk ceklit kadang. Niku buatan batal karena itu bukan kentut namanya. Sekarang kalau memang kentut terus, kalau ya kita anggap kentut lah, karena terus, maka bisa ikut masalah ini, daimul hadas. Dia orang seperti hukumnya beser. Hukumnya sami mawon seperti hukum beser. Maka gimana selagi dia nggak bisa berhenti sampai waktu sholat itu mau habis, makanya ditunggu gak tentek, mesti ngeten terus. Maka dia langsung caranya seperti cara tadi. Dia langsung wudhu, mantul nunggu selagi ada sesuatu yang bisa sumpel. Tapi gak iso lah kentut ngopo sumpel gak iso. Langsung sholat. Berarti wudhunya langsung selesaikan. Mantul itu langsung sholat, selesai sholatnya tetap sah walaupun dia tengah-tengah sholat tetap tutut. Itu masalah pertama. Masalah kedua tadi yang kasus ketika mandi junub. Kalau mandi junub kan orang tersebut nggak harus tertib. Fardunya mandi, niku ada berapa pak? Ada piro? Yang pertama niat. Yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh pun. Jadi cukup niat terus banyu roto ke seluruh tubuh, gak perlu tertib. Makanya jenengan mandi kaki dulu, baru lutut ke atas sah, atau dari atas ke bawah sah, tangan dulu sah. Intinya mandi ini yang penting banyu roto plus niat. Itu. Nah, ketika mandi itu nggak harus tertib, maka sekarang ketika kulau mandi, kulau hadas besar, terus hadas kecil, terus kulau mandi, semua anggota tubuh sampun kulau basuh kecuali kaki. Berarti sekarang gimana hadasnya?
hadas besar kula dan hadas kecil sudah hilang. Dari mana hilangnya? Dari ujung rambut sampai sebelum kaki sudah hilang. Kenapa hilang? Karena saya sudah mandi dan membasuh seluruh anggota tubuh selain kaki. Berarti hadas kula yang ada di atas kepala sampai sebelum kaki sudah hilang. Ini paham sampai ini ya? Berarti sisa hadas nopo? Hadas kaki. Sebelum kula basuh kaki, moro-moro kentut. Tut. Berarti apa? Ada hadas baru. Hadas kecil karena sebab kentut. Plus ada hadas besar lama. Yang ada di mana? Ada di kaki. Berarti saya punya dua hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas besarnya di kaki saja. Hadas kecilnya di selain kaki. Oke. Maka untuk menghilangkan dua hadas ini gimana? Cukup saya siram kaki dulu sekali. Saya siram kaki Rin untuk menyempurnakan mandi saya. Saya siram kaki. Berarti sekarang kaki ada hadas nggak? Nggak ada hadas. Kenapa? Karena hadas besar kaki hilang dan bersama dengan itu hadas kecil juga hilang. Kenapa? Karena kalau hadas besar hilang, otomatis hadas kecil hilang. Berarti sisa hadas nopo? Selain kaki. Maka kita perlu nopo? Wudu. Maka basuh wajah, kepala, tangan, terus ngusap kepala. Perlu kaki mboten? Tidak perlu lagi. Kenapa? Karena tadi sudah dibasuh untuk menyempurnakan basuhan mandi. Selesai masalah apa namanya hadas kita. Paham nggih, Pak? Nggih. Alhamdulillah. Monggo kita mulai. Kalau mau mandi tobat atau mandi besar, apa enggak diawali dengan wudu? Diawali dengan wudu. Wudu. Apakah mandi harus diawali wudu? Sebelum mandi besar itu sunnah wudu, nggak wajib. Sebelum mandi nggak wajib wudu, tapi sunnah wudu. Sunnah mandi, wajib. Sunnah. Monggo, kita mulai. Jadi wudu dulu, mandi. Oh, telas nih oleh. Mon? Oke. Angsal. Damel banyu panas semua angsal. Penting. Udah melonyo. Boleh. Kalau mimpi bersetubuh itu nggak keluar mani itu wajib mandi nggak Gus? Bukan wajib. Yang wajib itu ketika maninya keluar walaupun kailing mimpi. Secara psikologis Pak, orang niku lek tidur pasti mimpi. Umumnya ngoten. Bedone napa? Kadang lali gitu apa. Niku. Tapi secara penelitian psikologis niku, wong turu niku mesti mimpi. Tapi bedone kadang lali, kadang gak lali. Lah, yang mewajibkan mandi itu ketika sampai keluar. Sampai keluar napa? Maninya sampai keluar niku, keluar kemaluan. Nah, kalau cuma mimpi gak wajib. Oke, berdetan Gus. Masalah mandi tadi kan kita bahas masalah tata cara. Oke, saya tanyakan masalah airnya. Syarat air untuk mandi. Nah, pertemuan depan nih. Pas lu sambil mandi. Pembagian air dan gue ini pekan depan nih. Besok hari Jumat insyaallah. Iya, alhamdulillah. Ini kalau gambar kode insyaallah. Iya. Air sedikit nih, menerangkan tentang bagian air dan hukum-hukumnya. Air sedikit, air banyak, ada pun air sedikit. Insyaallah oke. Coming soon mungkin insyaallah.
Insyaallah. Monggo, nang le, cekap. Monggo, pripun iki? Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo ditelasnili ndelone iki.